Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Ya maaf, beberapa minggu ini saya tidak membuat mapping outlook ya, karena kondisi lagi recovery. Dan saat ini di tanggal 18 Juli 2026 kita akan membuat outlook lagi untuk goal di hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Oke, kita di sini fokus ke structure. Setelah FOMC kemarin ya temen, hawkish itu ya, FOMC yang hawkish ya, ada beberapa data fundamental yang mendukung gold, tetapi harga masih tertekan ya. Gold mencoba rebound. Nah, kalau ngeliat kemarin 1 jam itu harga mencoba rebound tapi mendapat tekanan kembali. Di sini ada news rebound, tekanan lagi, kemarin news lagi, di sini rebound, tekanan lagi. Oke, secara kuat berarti apa? Kita ngelihat di sini masih dalam tekanan bearish yang cukup kuat. Oke. Nah, kalau secara structure daily sendiri ya, harga itu masih tertahan di zona support ya, sini ada support daily ya. Kalau kita ngelihat juga ya secara weekly-nya, nah di weekly adalah support weekly-nya, harga masih bertahan di zona support weekly ini teman. Dan daily-nya tadi yang di sini ya, masih ada potensi support secara daily. Dan nanti kalau harga close di bawah zona support ini ya teman-teman, ya udah kita bisa melihat harga itu tertekan lagi. Di sini banyak liquidity ya teman, atau di sini banyak POI fair value gap. Ingat, harga itu harus melakukan namanya keseimbangan. Oke, penyimbangan harga atau imbalance, atau melunasin imbalance. Dan di sini kita bisa melihat juga beberapa zona-zona ya, zona-zona yang bisa kita mencari konfirmasi di ini kalau nanti harga kembali turun ke bawah. Oke, dan di sini kita lihat secara daily, kalau saya ngelihat di sini ini berpotensi masih dalam structure sideways ya teman-teman. Ingat potensi ya teman-teman. Mana potensi sideways? Di sini ada support weekly dan di sini ngebuat yang namanya support secara daily. Buyer masih mencoba mempertahankan harga di zona support ini. Dan di sini kita ngelihat di sini ada potensi menjadi resisten teman-teman. Saya ngelihat di sini harga ini masih berpotensi bolak-balik ya di zona support become resistance ini di sini ya. Nah, kita ngelihat nanti kalau nanti harga sudah sideways ya, sideways di sini pecahnya di mana ya? Pecahnya di mana? Kalau di atas ini pecahnya, tunggu retrace ke bawah, kita mencari POI untuk kita melakukan namanya buy. Kalau nanti pecah ke bawah, kita tunggu retrace bawah sini ya untuk mencari sell dan melanjutkan penurunan sampai mana zona-zona demand. Bawah ini ada demand, ada demand flash. Oke, di sini liquidity, buyer di sini, stop lossnya di mana? Otomatis stop lossnya di sini. Ingat, market itu butuh yang namanya liquidity. Oke, itu untuk daily ya teman-teman. Nah, ya saya 4 jam ya, karena teman-teman itu banyak trading secara intraday ya. Intraday ini kita hapus. Kalau secara struktur market 4 jam sendiri teman-teman, kita ngelihat pasangan-pasangan dari structure ya, mana pasangannya ya, kita ngelihat di sini low ya, di sini ada low, dia ngebuat ya, buat perubahan structure atau structure internal shift. Di sini dan internal shift di sini adalah break of structure, berarti di sini adalah low valid, yang dimana expect harga itu melanjutkan yang apa, kenaikan. Di sini rebound ke atas, lo melanjutkan rebound atas, tapi apa faktanya dia ngebuat low baru lagi. Nah, dari di sini ini valid low ya pasangannya, berarti dia ini low valid ya, break of structure, berarti di sini adalah high valid. Oke, lower high ya teman-teman, bahasanya lower high. Nah, di sini juga ya, ini pasangannya mana? Low ini pasangannya mana? Low ini pasangannya ini. Kenapa? Karena di sini ada yang namanya perubahan structure teman-teman. Di sini high ya. Nah, di sini ada break of structure ya. Nah, begitu juga sama pengulangannya. Ini adalah low valid
saat ini ya teman-teman. Low valid saat ini. Nah, potensi ya teman-teman, potensinya kalau dia nanti dia ngebuat low baru lagi, berarti apa? Low validnya pindah ke sini. Sekarang belum kita bisa tandain. Sekarang high validnya masih berada di zona ini. Kalau struktur besar pasangannya ya teman-teman. Selama dia tidak membuat low baru di sini ya, berarti kita anggap di sini adalah strong low. Di mana harga kemarin terjadi rejection yang cukup impulsif setelah dia mengambil previous daily low. Di sini previous daily low teman-teman. Liquidity sweep, dan di sini terjadi apa? Internal shift. Berarti di sini kita expect apa? Di sini adalah valid low, asalkan jangan dia close di bawah zona level ini ya teman-teman. Paham ya? Ini struktur pasangannya. Nah, di sini juga struktur pasangannya. Nah, inilah tergantung teman-teman stylenya apa. Apakah intraday, scalping, ya swing, itu tergantung time frame yang teman-teman gunakan. Oke. Nah, berdasarkan keputusan juga nanti. Keputusan teman-teman gunakan seperti apa. Kalau teman-teman scalping ya nggak perlu pakai time frame yang besar. Stylenya juga apa? Apakah structure, price action, ataukah lain-lainnya. Ini saya ke price structure ya teman-teman. Nah, berarti di sini apa? Di sini adalah apa? Di sini internal shift ya. Di sini adalah boss ya, continuation, dan di sini high valid teman-teman atau BSL ya, high low. Ya kenapa? Karena ada terjadi lagi structure perubahan teman-teman. Di sini boss ya. Di sini dia change of character, internal shift, MSS terserah ya. Nah, di sini pasangannya mana? Kalau kita buat ya, di sini structure ya teman, high low ya, gagal dia nge-sweep di sini, dia terjadi market structure shift, dan di sini terjadi boss. Nah, pasangannya ini. Oke. Nah, ini struktur yang ini ya teman-teman. Oke, pasangannya mana? Pasangannya yang ini. Oke, ini HTF-nya tadi. Ya, ini HTF ya teman-teman, pasangannya ini nih. Oke, dan ini masih dalam struktur internal dari eksternal yang ini, pasangan yang ini. Ini bisa aja nanti potensi jadi liquidity. Dan kita bilang kemarin ya tadi ya, di sini ada resisten teman-teman, resistance daily-nya ya. Sini resistance. Oke, bisa aja nanti sideways, dia masih dalam potensi sideways. Kita lihat aja close-nya di mana nanti. Di sini ada support, dan di sini harga. Di sini kan support nih. Kalau SNR ya support, di sini resisten. Ya bolak-balik dulu di sini. Saya ngelihatnya seperti itu. Ya, high sekarang mana? High valid sekarang tuh yang ini eksternal ya teman-teman. Oke, dalam structure ini. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman pakai Fibo ya bisa melihat. Di sini kemarin udah rejection. Ya, kita ngelihat di sini ada supply fresh. Oke, supply fresh ini bisa jadi potensi ya, dia fake out ke atas ini, baru dia balik lagi ke bawah sini ya, fake out lagi ke bawah sini. Oke, nah ini secara arah HTF-nya ya, di sini HTF. Oke, nah kita ngelihat di sini ada supply. Nah ini kalau teman-teman scalping nggak perlu ya. Kalau scalping nanti kita main di internal structure di sini. Ini untuk swing dulu ya teman-teman. Ya supply, dan di sini ada OTE berapa? OTE 62% atau golden ratio. Nah, saya akan melihat potensi rejection. Di sini ada golden ratio, deep zone-nya atau liquidity. Oke, di sini OTE 90 juga bertepatan converge dengan order block di H4. Oke, di sini resisten ya. Bisa aja nanti dia fake out di sini ya, fake out. Di sini ada supply, dia kembali ke bawah. Masih dengan trend sideways, bolak-balik ya teman-teman. Oke. Nah, itu untuk time frame besar. Saya akan mencari sell di mana. Untuk mungkin swing nanti saya akan mencari zona sell di zona ini teman-teman. Oke, di sini potensi resisten, banyak liquidity. Teman-teman sell di mana? Kalau nge-sell di sini
SL-nya otomatis di atas sini, sell di sini otomatis di atas sini. Nah, berarti potensi liquidity ini banyak liquidity di sini. Tunggu dia ngambil liquidity baru cari konfirmasi. Nah, kalau di sini mungkin besok saya akan mencari potensi buy ya teman-teman. Potensi buy di mana? Potensi buy ya tunggu dia mengambil liquidity dulu teman-teman. Ambil liquidity dan mencari sell di mana untuk scalping. Ini untuk intraday. Nah, ada dua zona yang bisa kita gunakan teman-teman. Ya, dua zonanya mana? Ya, di high valid ya, high valid, ya kan? High valid. Dan di sini kita ngelihat dia melakukan namanya internal shift, berarti sini high valid, kita bisa tarik Fibonacci lagi. Golden ratio-nya mana? Golden ratio-nya ini. OTE 62 di sini adalah OTE 90. Di sini OTE dip dan di sini OTE 62 70. Converse-nya apa? Di sini ada resistance V ya, yang fresh. Di sini ada supply. Tapi ini sudah dimitigasi ya teman-teman. Bisa aja nanti dia nge-sweep ke atas baru kembali rejection. Paham ya teman-teman? Nah, SL-nya di mana? SL-nya di sini dan plan kedua berada di zona ini teman-teman, bertepatan dengan supply fresh yang saat ini. Oke. Nah, kalau untuk 1 jam ya, saya scalping itu 4 jam tadi teman-teman ya. 4 jam. Nah, untuk buy saya ngelihat di sini ya, suruh 4 jam tadi, di sini 1 jam. Di sini dia sudah melakukan namanya sweep teman-teman. Dan di sini apa kita ngelihat di sini ada resistan yang di break dan di sini potensi QM. Oke, di sini POI QM untuk scalping ya, untuk scalping QM. Dan di sini kita ngelihat di sini adalah internal shift ya. Di sini internal shift teman-teman, internal shift. Kalau kita balik sekarang. Nah, ya, di sini dia udah nge-sweep, ngebuat ya. Di sini dia internal shift terakhir low dan di sini kita ngelihat juga ya. Di sini udah close di bawah, di sini dia ngebuat low. Potensinya apa? Kita ngelihat di sini dia sweep, di sini ada potensi QM, di sini potensi resistan di 1 jam. Berarti apa? Ketika dia ngambil di sini ya teman-teman, di sini ada supply. Nah, 1 jam kita bisa ngelihat potensi sell di zona ini. Oke, supply di sini sampai mana ya? Kita ngelihat konfirmasi nanti. Supply resisten di sini ya TP-nya sampai di zona ini. Kalau 1 jam sendiri kita bisa tarik Fibo dari high yang ini sampai sini. Ya, di sini ada OTE juga ya, OTE 62. Untuk scalping ya teman-teman, ini untuk intraday yang di atas. Kalau ada konfirmasi saya sell, nggak ada konfirmasi saya biarin. Saya akan ngelihat aja, oke? Akan ngelihat di sini ada supply, ya udah 1 jam besok untuk urusan di sini ada supply fresh ya kita bisa di sini resisten kita bisa ambil ya. Ini kita bisa ambil di sini ada liquidity. Scalping atau intraday. Kalau scalping langsung momentum ya teman-teman bisa gunakan ini berdasarkan structure. Kalau saya ngelihat sendiri di sini, ini ada potensi yang namanya rebound dulu ya teman-teman. Rebound sampai mana minimal itu sampai di zona ini. Oke, ya kita ngambil momentum aja. Kalau scalping kan nggak perlu time frame yang besar. Oke, bisa aja besok asal di sini ada QM, kita tarik Fibo. Ya, untuk buy di mana? Ya, kita buy tarik Fibo ya. Di sini low high validnya, anggap high sekarang ini. Di sini ada internal shift ya, struktur yang line chart di sini ya kita tarik Fibo. Di sini ada POI support. Kalau saya pribadi dia touch POI, dia ngebuat POI baru lagi, baru nanti kita mencari buy. Oke, konfirmasi saya seperti itu. Saya tandain POI-nya. Di sini ada golden ratio ya 6270 bertepatan dengan apa? Zona QM juga di sini 92 bertepatan dengan support secara 1 jam. Nah, V ya. Nah, di sini supportnya di sini QM. Kita bisa mencari buy di zona ini. Di sini ada 3 zona ya. Di sini ada zona resistance become support ya.
Tapi saya ngelihat potensi harga besok itu ya dia ngambil ke atas, ada rejection ke bawah sini ya, baru kita naik ya, mencari POI lagi di atas sini. Jadi saya akan mencari scalping besok mungkin zona di bawah sini untuk buy ya, dan mencari sell di atas zona ini teman-teman. Nah itu ya untuk 1 jam potensi kita mencari buy di zona ini ya, konfirmasi dia touch POI, ngebuat POI baru lagi ya teman-teman, baru di situ kita entry konfirmasinya. Atau secara structure di internal di M5 dia buat yang namanya internal shift baru di sini ada POI ya, kita entry di POI-nya ya. Dia ada internal shift ya, ada QM POI M5 lah ya, di LTF 1 jam berarti pasangannya M5. Di sini ada 1 jam ya, 1 jam support, di sini QM, tunggu dia ngebentuk POI atau konfirmasi di time frame kecilnya. Oke, mungkin itu saja video singkatnya teman-teman. Oke, saya rangkum sedikit ya teman-teman. Nah intinya nanti kita di Senin mungkin akan mencari setup buy terlebih dahulu untuk scalping, dan mungkin bisa kita gunakan untuk intraday. Asalkan harga besok itu tidak close di bawah zona support ini ya. Kalau dia close di bawah support ini dan dia tidak membuat POI baru setelah dia touch atau sentuh POI ini ya, dia malah close di bawah support ini, ya udah dia akan melanjutkan yang namanya penurunan dan akan membuat yang namanya low baru lagi ya. Kalau di sini nanti konfirmasi kita buy nggak ada ya, kita biarin aja, malah kita ikutin structure besarnya saat ini. Oke, dan kita ngelihat juga kalau secara ngelihat di sini ada trend line, harga beberapa kali touch dan gagal. Ketika kita buy ya, kita expect harga bisa close di atas trend line bearish ini ya. Trend line bearish ini, dan akan melanjutkan ke zona atas ini yang untuk kita mencari zona sell untuk intraday ya. Mungkin itu saja video singkat dari saya, semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Ingat, trading itu berbicara tentang probabilitas, jaga selalu money manajemennya, jaga selalu psikologinya, pahamin satu metode dan selalu jaga psikologi. Ingat, sehebat apapun kita mempelajari yang namanya metode ya, kalau tidak memiliki psikologi yang proper itu akan percuma. Market memberikan informasi structure yang valid pun, ketika kita memiliki psikologi yang buruk itu akan percuma teman-teman. Tradinglah dengan bijak, tradinglah dengan sehat, jangan pernah memiliki mindset cepat kaya di dalam trading. Nikmatin prosesnya, jalanin disiplinnya, konsisten dengan trading plan-nya. Oke? Itu saja videonya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.